Kisah sukses pendiri perusahaan rokok Sampurna Lim Sing Ti adalah contoh nyata tentang kegigihan, inovasi, dan keberanian dalam menghadapi tantangan. Berikut adalah ringkasan perjalanan Lim Sing Ti dari nol hingga membangun salah satu perusahaan rokok terbesar di Indonesia. Awal kehidupan Lim Sing Ti lahir pada tahun 1893 di Provinsi Fujian, Tiongkok. Ketika masih sangat muda, ia merantau ke Indonesia untuk mencari kehidupan yang lebih baik. Setelah tiba di Surabaya pada usia 17 tahun, Lim bekerja sebagai penjajah makanan dan kemudian sebagai karyawan di sebuah toko kelontong. Pekerjaan ini memberinya wawasan tentang dunia bisnis dan menumbuhkan keinginannya untuk memulai usaha sendiri. Kisah kecilnya Lim Sing Ti hidup dengan penderitaan, dimulai dari meninggalnya sang ibu, terusir dari tanah kelahiran, terpisah dengan saudaranya, menjadi yatim piatu hingga hidup sebatang kara. Saat anak kecil seusianya hidup dalam kegembiraan di tengah hangat keluarga, Lim tidak pernah merasakannya. Begitu pula ketika yang lain dapat sekolah, dia juga tidak bisa mendapatkan pendidikan yang layak. Itulah kisah masa muda Lim Sing Ti, pendiri perusahaan rokok Sampurna sekaligus Raja Rokok Republik Indonesia. Kendati hidupnya dulu sangat sulit, ia tidak pernah berputus asa. Pada akhirnya membentuk jati diri Lim yang sebenarnya. Bagaimana ceritanya? Tatkala gonjang-ganjing di Fujian, Cina, membuat seorang ayah dan dua anaknya, putra-putri, terpaksa angkat kaki pada 1898. Sang ayah, Lim Tiu, turun dari pegunungan membawa kedua anaknya untuk bergegas membeli tiket kapal layar yang hendak ke selatan meski tidak tahu tujuan pastinya. Lim Tiu memasrahkan sepenuhnya perjalanan kepada sang nahkoda kapal. Setelah berhari-hari melintas ganasnya ombak Samudra Hindia, kapal akhirnya tiba di pendaratan pertama, yakni Malaya, di tanah jajahan Inggris ini. Lim Tiu kaget bukan kepalang. Tanah Malaya rupanya sangat tidak aman untuk bisa dijadikan tempat tinggal. Perkelahian dan aksi kejahatan ada di mana-mana. Alhasil dia ingin keluar dari situ dengan membeli tiket kapal menuju Tanjung Perak, Surabaya. Sayang, ada perpisahan di perjalanan kali ini. Tiket kapal yang dibeli rupanya hanya bisa untuk 2 orang. Lim Tiu tidak punya uang lagi untuk membeli selembar tiket. Artinya dari rombongan Lim Tiu ada 1 orang yang ditinggal. Di tengah kebimbangan ini ada seorang keluarga Cina di Singapura yang ingin mengangkat putri Lim menjadi anak. Tentu dengan berbagai alasan, terutama faktor ekonomi, Lim Tiu merelakan dan terpaksa terpisah dengan anak perempuan satu-satunya itu hingga benar-benar lost kontak. Ini hanya tersisa Lim Tiu dan anak laki-laki yang bernama Lim Sing Ti. 5 tahun pada waktu itu, mereka berdua kemudian melanjutkan perjalanan hingga kapal berlabuh ke pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya. Disinilah keduanya memulai hidup baru. Namun ketika baru mulai merintis hidup, bencana tiba-tiba datang. Wabah kolera dan malaria menginfeksi tubuh Lim Tiu. Dia sakit parah hingga akhirnya meninggal dunia tepat di tahun 1898. 6 bulan usia tiba di Surabaya. Peristiwa ini jelas pukulan telak bagi Sing Ti. Penderitaannya lengkap di usia belum genap 6 tahun saat seharusnya mendapat asuhan baik keluarga. Dia malah sudah harus berpisah dengan ayah, ibu, dan saudara perempuan untuk selama-lamanya.
Beruntung sebelum meninggal, Lim Tio sudah menitipkan Sing Ti kepada keluarga Cina di Bojonegoro. Di keluarga baru inilah derai air mata Sing Ti mulai hilang. Sebagaimana dipaparkan buku The Samporna Legacy 2017, Sing Ti banyak belajar di keluarga baru, mulai dari berbicara, berjalan, berbahasa Mandarin, dan yang terpenting belajar bisnis. Ketika anak seusianya mulai bersekolah formal, Sing Ti tidak melakukan itu dan justru diarahkan bapak angkatnya berbisnis. Kebetulan bapak angkatnya memproduksi dan jualan kecap asin. Baginya bisnis adalah satu-satunya cara untuk memperbaiki hidup, dan ini benar-benar terpendam di benak Sing Ti. Alhasil tepat di usia 7 tahun dia meminta izin merantau ke Surabaya untuk mempertaruhkan hidup dengan bekerja di restoran kecil. Tak diketahui pasti apa pekerjaannya, yang pasti menurut majalah Gatra 2000 dia bekerja selama 18 bulan tanpa libur satu hari pun. Dia tumbuh besar di restoran kecil itu dan paham bahwa untuk mendapat sesuatu harus bekerja keras, hingga akhirnya pergulatan hidupnya berbuah manis. Dia bisa membeli sepeda bekas. Lewat sepeda bekas itulah dia memulai perjalanan baru dengan berjualan arang keliling Surabaya. Tak lama berselang, Sing Ti meluaskan wilayah penjualannya tak tanggung-tanggung. Di usia belum genap 10 tahun, dia nekat berjualan hingga 700 km, tepatnya hingga Batavia, Jakarta. Dia melakukan perdagangan di kereta Batavia, Surabaya. Selama berjam-jam perjalanan, dia menyusuri setiap gerbong untuk menawari penumpang roti yang dijual. Perut manusia yang mudah lapar jelas membuat bisnis Sing Ti manjur. Dia bisa cuan banyak dari sekali perjalanan mereka. Pada akhirnya hidup pahit saat masa kecil dan tempaan keras atas pengalaman bisnis di lapangan membuat berdampak besar pada diri Sing Ti. Meski tak mendapatkan pendidikan formal di sekolah, dia bisa tampil sebagai pribadi yang tangguh dan matang di usia yang masih sangat muda. Awal berdirinya Samporna pada tahun 1913, Lim Sing Ti dan istrinya Sim Tiang Niu memulai usaha kecil menjual tembakau dan rokok linting tangan dari rumah mereka. Lim Sing Ti sangat memperhatikan kualitas tembakau yang mereka gunakan, yang menjadi salah satu faktor kunci dalam keberhasilan awal usaha mereka. Usaha Lim Sing Ti tidak lepas dari tantangan. Salah satu tantangan terbesar adalah depresi ekonomi global pada tahun 1930-an yang berdampak pada daya beli masyarakat. Namun Lim berhasil bertahan dengan fokus pada inovasi produk dan efisiensi produksi. Ia memperkenalkan rokok kretek campuran tembakau dan cengkeh yang memiliki aroma khas dan menarik minat konsumen. Selain itu, Lim juga berinovasi dalam pemasaran. Ia memanfaatkan media cetak untuk mengiklankan produknya, yang saat itu merupakan strategi pemasaran yang relatif baru. Upaya ini berhasil meningkatkan popularitas rokok Samporna di kalangan masyarakat Indonesia. Pada tahun 1930-an, Samporna berkembang pesat dan membuka pabrik baru untuk memenuhi permintaan yang terus meningkat. Setelah Perang Dunia Kedua dan kemerdekaan Indonesia, Samporna terus tumbuh dan melakukan diverifikasi produk. Salah satu produk yang paling terkenal adalah rokok Ji Samsu yang dikenal dengan kualitas premium. Lim Sing Ti juga memperkenalkan sistem manajemen modern di perusahaannya, termasuk perhatian terhadap kesejahteraan karyawan. Ia membangun fasilitas kesehatan dan pendidikan untuk karyawan dan keluarganya, menciptakan lingkungan kerja yang kondusif dan loyalitas yang tinggi dari para pekerja.
Setelah Lim Sing-ti meninggal pada tahun 1956, kepemimpinan perusahaan dilanjutkan oleh putranya Aga Sampurna. Di bawah kepemimpinan Aga, Sampurna terus berkembang dan memperluas jangkauan pasarnya. Pada tahun 1989, perusahaan ini menjadi perusahaan publik dan terdaftar di Bursa Efek Jakarta. Lim Sing-ti dikenal sebagai seorang inovator dan visioner. Keberhasilannya dalam membangun Sampurna dari usaha kecil menjadi raksasa industri tembakau adalah bukti ketekunan, keuletan, dan kemampuannya untuk beradaptasi dengan perubahan zaman. Warisan Lim terus hidup melalui perusahaan yang ia dirikan dan terus berkontribusi pada perekonomian Indonesia. Kisah sukses Lim Sing-ti dan Sampurna adalah contoh inspiratif tentang bagaimana seseorang dapat mencapai kesuksesan luar biasa melalui kerja keras, inovasi, dan dedikasi terhadap kualitas. Demikianlah, semoga berguna.